لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد hadirin wal hadirat jamaah Bapak Ibu kaum muslimin mustami'in rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah sampai detik ini Allah masih mudahkan langkah kita ke masjid, dilembutkan hati kita untuk melaksanakan ibadah. Ini merupakan hadiah karunia yang besar kalau kita mengetahuinya. Ya, karena itu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan tahmid alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para keluarga beliau, para sahabat beliau, para salaf kita, para ulama kita dan siapapun yang istiqomah di jalannya, semoga kita termasuk di dalam mereka. Maghrib ini kita lanjutkan mengaji hadis, yaitu hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi, masih bicara tentang Ummus Sunnah, induk hadis, yaitu kita bicara tentang iman. Itu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni 'anil iman, ya Muhammad, jelaskan apa itu iman." Kemudian pembahasan kita rukun iman yang ketiga, kalau salahnya Pak, yaitu iman kepada kitab. Betul Bu? Rasul menjawab, "Antumina billah," iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, yakin kepada malaikatnya. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga yaitu wa kutubihi. Maknanya antumina bi kutubihi. Kamu yakin dengan adanya kutub. Kutub jamak dari kitab. Kitabun jamaknya kutubun. Kitab secara bahasa artinya syai'un maktub, sesuatu yang ditulis. Sesuatu yang ditulis itu disebut dengan kitab. Tidaklah sesuatu itu ditulis melainkan dia penting. Tidaklah sesuatu ini ditulis melainkan dia penting. Kalau penting tidak disebut dengan tulisan. Makanya Twitter namanya. Twitter itu kan tulisan juga, tapi ada status yang penting, ada yang tidak penting. Sesuatu yang tertulis dan penting itu disebutnya dengan kitab. Kalau kata kitab dalam Al-Quran maknanya banyak. Di antaranya bisa bermakna Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala firman, "Inna 'iddata syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah." Fi kitabillah maknanya ialah Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya ketentuan setahun itu 12 bulan adalah sesuatu yang ditetapkan Allah fi kitabillah, di dalam Lauhul Mahfuz, dalam lauh yang terjaga, kitab yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau Alkitab bisa bermakna kitab as-samawi sebelum Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Disebut orang yang mengimani dan pelajari itu dengan ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ayo sini kita mencari kalimat yang sama, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Atau kitab juga bisa bermakna ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal udhuna bil-udhuni
wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Kata Allah, dan kami catat di dalam kitab itu ke atas mereka, maksudnya ialah Taurat. Atau kitab juga bermakna ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba artinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Kemudian di sini katakan iman itu ialah kamu yakin dengan kitab-kitabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab suci yang Allah turunkan seluruhnya kepada para nabi dan rasul. Bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul-rasul yang dilengkapi dengan panduan kepada umatnya. Seluruh nabi dan rasul Allah kirimkan bersama mereka kitab mereka masing-masing sebagai panduan bagi umatnya untuk bagaimana beragama, berakidah, berakhlak, bermuamalah dan lain sebagainya. Allah Ta'ala firman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Sungguh telah kami utus utusan-utusan kami, rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata, dan kami kirimkan bersama mereka al-kitab wal mizan, itu kitab suci, dan perundang-undangan agar tegak peraturan dan ketetapan Allah di antara mereka secara adil. Jadi semua nabi dan rasul itu ada panduan yang Allah berikan, yaitu berupa wahyu yang tertulis, itu disebut dengan al-kitab. Berapa jumlah kitab yang Allah turunkan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau jumlah rasul ada keterangan dalam buku sejarah Islam. Menurut Imam At-Tabari dalam tarikhnya, jumlah nabi dan rasul 124.000 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. 315 jadi rasul, 5 ulul azmi, 2 bergelar kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad SAW. Dan masing-masing rasul memiliki kitabnya masing-masing. Namun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu yang wajib kita imani. Bahwasanya dalam Al-Quran Allah katakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Di antara nabi-nabi itu ada yang kami sebutkan, kisahkan kepada engkau, dan ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Begitu juga dengan kitab suci yang Allah kirimkan kepada mereka. Jadi kalau ditanya berapa jumlah kitab yang Allah turunkan buat manusia selama peradaban manusia ini, jumlahnya wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tetapi yang dibocorkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis hanya 4 saja. Yang pertama, berdasarkan timeline waktunya, yang pertama kitab disebut dengan Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Suhuf jamak dari sahifah. Sahifah artinya lembaran. Suhuf maknanya lembaran-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalilnya surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna fi dzalika inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hal ini, yaitu keterangan bahwasanya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan berzikir dan sholat, dan sesungguhnya ketetapan keterangan ini sudah ada pada kitab-kitab al-ula yang dahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Ibrahim memiliki kitab yang disebut dengan suhuf, namanya ada, tak diketahui namanya. Para ulama cuma menyebutnya suhuf Ibrahim. Yang diberikan nama 3 kitab, yaitu At-Taurat, Zabur, dan Injil, 4 Quran. 5 berarti total. Yang diberikan nama hanya 4. Yang pertama At-Taurat, kedua Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Fi suhufi
fi suhufi Ibrahim wa Musa. Di sini ulama beda pendapat. Suhuf Ibrahim punya Nabi Ibrahim, itu umatnya di zaman itu. Suhuf Musa untuk Nabi Musa, apakah yang dimaksud suhuf itu adalah Taurat atau lembaran di luar Taurat? Di sini ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, suhuf maknanya itu adalah Taurat itu sendiri. Pendapat yang kedua, suhuf di sana maknanya adalah lembaran-lembaran wahyu di luar Taurat. Berarti Nabi Musa punya dua. Pertama At-Taurat, yang kedua suhuf. Jadi punya dua pegangan, yaitu At-Taurat dan yang kedua suhuf. Kemudian disebutkan dalam Quran, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya hudan, petunjuk dan ada cahaya. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa. Allah turunkan pada bulan Zulqa'dah plus 10 awal Zulhijjah. Di mana, Bu? Di Bukit Sinai. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Diturunkan di Bukit Sinai kepada Nabi Musa selama 40 hari, bulan Zulqa'dah plus 10 Zulhijjah. Itu turun Nabi Musa untuk mengajarkan kitab Taurat tersebut. Kemudian setelah Nabi Musa, Taurat itu panjang, banyak nabi-nabi yang memakai. Terus masuk Nabi Daud, masuk zaman Nabi Daud. Tetap Nabi Daud mencoba Nabi Bani Israel yang mengamalkan Taurat, ditambahkan kitab selain Taurat untuk Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini memiliki ciri khas. Kitab Zabur ini tidak mengandung hukum, ketentuan halal haram, perintah larangan. Isinya hanya nasihat-nasihat dan kisah-kisah yang baik. Jadi tidak ada aturan hukum dalam Zabur tersebut. Sebagian ulama mengatakan Al-Quranul Karim ada sekitar 6 atau 7 surat, mulai dari surat Ghafir ke-40 sampai surat Al-Ahqaf. Itulah Zabur, cerminan isi daripada Zabur itu sendiri. Kemudian Zabur ini dibaca oleh Nabi Daud. Nabi Daud punya keistimewaan, selain beliau alaihissalam bisa melunakkan besi dengan tangan sendiri, seorang jenderal perang, raja. Dia disebutkan dalam Quran, wazkur abana Daud zal aid. Ingatlah kepada hamba kami Daud yang memiliki kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatan fisik ya, dan kekuatan ibadah luar biasa. Dia bangun setiap puasa sehari dan berbuka sehari, dan tahajud setiap malam. Itu Nabi Daud. Makanya terkenal dengan puasa Nabi Daud. Dan puasa Nabi Daud itu dilanjutkan syariatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa Bapak Ibu yang puasa Daud? Ada komunitasnya di Padang, dipimpin oleh Ustadz Sigit Sugiarto. Itu komunitas puasa Daud. Alhamdulillah, ada yang ditanya kawan, kamu ngamal puasa Daud? Alhamdulillah, sejak itu baru patang mulai. Tinggiannya, insyaallah istiqomah ya. Baik, kemudian Nabi Daud selain dimiliki kekuatan yang dahsyat, ibadah yang kuat, Nabi Daud diberikan keistimewaan suara yang merdu ketika melantunkan Zabur. Merdu suara Nabi Daud itu. Sering dikatakan serulingnya Nabi Daud. Maksudnya suara Nabi Daud itu sangatlah indah. Kata Allah, inna sakharna al-jibala ma'ahu. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung bersama dia. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yang bersama Nabi Daud itu gunung-gunung ditundukkan, bertasbih memuji Allah setiap pagi dan petang hari. Wa tayru masyhura. Begitu juga dengan burung-burung semuanya. Wa kullun lahu awwab. Gunung ditundukkan, burung-burung ditundukkan kepada Nabi Daud untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, saking merdunya suara Nabi
Daud. Apa yang dibaca oleh Nabi Daud? Kitab Zabur. Kalau ingin penasaran apa isi kitab Zabur, baca surat Al-Ghafir, surat Fussilat ke bawah sampai surat Al-Ahqaf. Kira-kira sebagian ulama mengatakan itu isi daripada Az-Zabur. Kalau Taurat ada dalam Quran, ada. Tadi ayat yang kita baca. Isi Taurat itu sudah ada kandungan dan sebagian syariatnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Akidah dan jelas itu. Sebagian syariatnya dijelaskan dalam Al-Quran. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa binafsi. Sungguhnya kami telah catat di dalam Taurat itu bahwasanya nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, asin gigi dibalas gigi, wal juruha qisas. Setiap segala sesuatu itu ada balasan qisasnya. Jadi qisas itu sudah ada di zaman Nabi Musa, itu dicantumkan dalam Taurat. Begitu juga ketentuan tidak bolehnya orang yang membunuh pewarisnya untuk mendapatkan harta warisan. Sebagaimana kisah seorang ponakan yang membunuh mamanya, omnya sendiri yang kaya raya untuk diambil segala warisannya. Itu juga tercantum dalam Taurat dan juga berlaku sebagian syariat itu di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua kisah-kisah yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur yang disebutkan dalam Al-Quran daripada kisah para Nabi dan Rasul terdahulu bisa diamalkan. Malah kalau diamalkan haram jatuhnya. Contohnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak istri di gurun yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ini jangan Pak amalkan pula Pak. Saya ingin meniru Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Kamu tinggal, engkau di sini wahai istriku, di komplek yang masih kosong ini. Nah, saya pergi lagi ke sana, ke kampung saya. Nah, ini haram seperti itu. Meskipun dikisahkan bukan berarti ada syariat yang mesti kita lanjutkan. Ini jatuhnya zalim. Baru pulang 13 tahun kemudian tak boleh. Atau perintah untuk menyembelih anak sendiri. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ya anakku sayang, aku bermimpi melihat untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ini khusus untuk Nabi Ibrahim saja, tidak boleh kita amalkan. Walaupun 100 kali apa ambil itu dan cukup-cukup menyembelih anak sendiri, tidak boleh, haram hukumnya. Sebagian daripada pengkisahan itu tetap dilanjutkan pensyariatannya. Karena apa? Karena kitab yang paling baru dan up to date adalah Al-Qur'anul Karim. Setelah Zabur apa lagi? Injil. Nabi Isa alaihissalatu wassalam penutup para nabi Bani Israel. Kalau penutup para nabi seluruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Isa turun, beliau melanjutkan isi Taurat dan ditambahkan kitab sendiri oleh Allah untuk beliau, yaitu namakan kitab Injil. Yang mana kandungan daripada Injil itu berselarasan dengan kitab-kitab samawi seluruh kitab yang Allah turunkan itu akidahnya sama, Tuhannya sama, akidahnya sama, tauhidnya sama, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya sisi-sisi sebagian syariatnya saja. Karena setiap zaman dan setiap tempat memiliki syariat-syariatnya sendiri. Terkadang berubah setiap zaman dan setiap umat yang ada di situ. Sebagian dilanjutkan oleh syariat Islam, itu disebut dalam istilah ilmu fikih asyar'u man qablana, syariat yang ada sebelum kita. Asyar'u man qablana itu ada yang dilanjutkan, ada yang di stop, tidak boleh lagi. Contohnya nikah dengan saudara kandung, itu boleh di zaman Nabi Adam. Kalau sekarang haram. Ada keluarga satu keluarga, nama keluarganya saya lupa, di Amerika misalnya. Dia keluarga incest. Pernikahan satu darah. Akhirnya anak keturunannya semuanya cacat. Tak ada yang selamat. Pilih untuk sholat. Kenapa? Karena dia mengamalkan syariat Nabi Adam. Tidak boleh lagi. Kalau diteliti secara ilmu genetika yang dimiliki oleh Nabi Adam itu sangat-sangat kompleks. Karena dia manusia pertama, bibit pertama.
Kalau genetika itu semakin kau juang dia semakin sederhana. Maka kalau dikawinkan sedarah itu efeknya terjadi kecacatan. Maaf bahasa Indonesia kurang pas. Itu syariatnya di zaman Nabi Adam. Begitu juga syariat-syariat yang datang setelahnya banyak yang sudah dihapus oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua kitab itu yaitu Taurat, Zabur, Injil, kalau sobo di zaman sekarang, ketemu kita di zaman sekarang orang yang mengklaim ini Injil, ini Taurat, ini Zabur, bagaimana sikap kita? Kita tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. No comment. Kalau kita benarkan ternyata sudah diubah-ubah, karena itu memang kerjaan ahlul kitab. Mereka mengotak-atik ayat yang Allah kirimkan itu, yang Allah wahyukan. Taurat itu mereka otak-atik untuk apa? Kepentingan sendiri. Kalau ada orang lemah yang bersalah, dia pakai hukum itu. Tapi kalau ada orang kaya pejabat yang salah, dia geser ayatnya, dia ganti. Itu kebiasaan ahlul kitab sebagiannya. Maka kitab Taurat, Injil dan Zabur menurut akidah Islam sekali lagi itu sudah ditahrif, sudah diubah. Maka kewajiban kita kalau berhadapan dengan kitab-kitab itu, kalau ada yang mengklaim ini Taurat loh, ini Injil loh, ini Zabur, maka kita diam, tawakuf, tidak menerima dan tidak pula menolak. Kalau kita tolak 100% boleh jadi masih ada sebagian yang hak, sebagian yang benar. Kalau kita terima 100% sudah ada kepastian dalam Al-Quran bahwa kalimat Allah, wahai Allah itu telah diubah. Jadi mana yang harus kita pakai? Al-Quran saja sudah. Jangan kita pelajari Taurat, Zabur dan Injil. Yang kita pelajari hanyalah Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kandungannya mencakup seluruh kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab yang lain yang tidak disebutkan. Jadi Quran ini sudah komplit, yang paling komplit. Kalau ada yang lengkap, mengawal cari yang tidak lengkap. Kalau kebahasan kedua, Al-Quran itu validnya 100%. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan dan celaan terhadap kitab ini, kata Allah. Kalau kitab-kitab yang terdahulu itu keadaan yang kita sebutkan. Kalau ada yang valid, yang bersih, yang murni, mengapa kita cari yang bermasalah? Kemudian yang ketiga, selain Quranul Karim ini yang 30 juz 114 surat 3236 ayat itu mengandung kitab-kitab samawi sebelum Al-Quranul Karim, dia juga ditambahkan dengan surat-surat dan ayat-ayat yang lain yang tidak ada pada kitab-kitab terdahulu. Dia yang paling up to date. Apa yang tidak ada di dalam kitab terdahulu contohnya yaitu surat Al-Fatihah. Telah diberikan kepada umat terdahulu. Tak ada di kitab Taurat, tak ada di Injil, ada di Zabur, tak ada di Suhuf Ibrahim. Yang kedua, ayatul kursi. Ayat kursi tidak pernah Allah turunkan kecuali untuk Nabi Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat kursi, beliau menciptakan banyak fadilah ayat kursi ini. Ayat kursi ini ketika turun itu semua berhala sujud. Semua patung yang ada di dunia ini sujud, kata Imam Qurtubi. Ketika ayat kursi turun, semua iblis dan keturunannya, tentaranya nangis, kesakitan luar biasa. Setelah ditanya apa yang terjadi, ayat kursi turun. Fadilahnya siapa yang bacanya sebelum tidur, maka Allah akan jaga dia, rumahnya, dan rumah tetangganya, dan rumah tetangga-tetangganya. Itu berkahnya ayat kursi, Pak. Punya tetangga yang tetangganya membaca ayat kursi, dapat juga berkahnya. Jarihi wa jaru jarihi, itu hadisnya. Orang yang baca ayat kursi malam hari sebelum tidur, maka dia dijaga dianya, rumah tetangganya, dan rumah tetangga dari tetangganya dia. Kemudian ayat kursi ini
Dalam disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, man qara surat ayat al-kursi, siapa yang baca ayat kursi dubura kulli salatin, selepas melakukan salat fardu, la yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Perhatikan, siapa yang membaca ayat kursi konsisten setiap kali lepas salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia baca setelah salam itu ayat kursi, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga malaikat mati saja. Tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga malaikat kematian. Ya. Jadi syarat untuk surga adalah pertama mati dulu. Siapa yang mau masuk surga? Tidak ada yang masuk surga. Tidak mau mati dulu, Pak. Tidak dulu. Bagaimana tadi? Baik. Apa yang disebut dengan iman kepada kutubihi, dengan kitab-kitabnya, yaitu engkau yakin bahwasanya Allah telah menurunkan panduan bagi kita umatnya, seluruh manusia melalui perantaraan nabinya, kitab-kitab yang sudah sebutkan itu semua. Tapi apa bentuk nyatanya kita ngaku iman kepada kitab itu? Nah, ini pertanyaan sekarang. Karena kita sudah bergerak dari pembahasan Islam, siapa yang dikategorikan Islam secara formal, rukunnya ada 5, masuk kita ke step level 2, ke step iman atau tingkatan imaniyah. Siapa yang diaku oleh Allah emang yakin dia terhadap iman tersebut. Kata Allah terhadap kitab suci tersebut, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, tidak ada kewajiban kita untuk mempelajari Taurat, Zabur, dan Injil. Kewajiban kita hanya mempelajari Quran saja. Dulu saya orangnya mada, saya beli Injil di Gramedia Bogor. Harganya 75.000, tebalnya kira-kira segini ya, warnanya abu-abu. Saya beli Bible, namanya Bible sekarang. Saya beli Bible itu, saya pelajari sendiri melalui kaset, CD. Waktu itu YouTube belum lancar lagi, internet belum kencang. Saya pelajari ilmu teologi perbandingan agama semester 2 di IPB. Gara-gara melihat teman-teman saya banyak non-Islam, banyak orang non-Islam, banyak yang masih kafir di jurusan itu. Di jurusan agronomi hortikultura itu kurang lebih mahasiswanya 175 orang, termasuk saya di situ. Dan mungkin 80%-nya Muslim, 20%-nya non-Islam. Teman-teman ini se-Indonesia, bahkan dari luar negeri ada, dari Kamboja, dari Malaysia. Itu banyak, 20% itu non-Islam. Kita berkelompok belajar, kuliah sama-sama. Saya tahu nih teman-teman cerdas-cerdas. Ini teman-teman orang yang memiliki kemampuan kognisi yang bagus, akademiknya bagus, mereka baik-baik juga. Nah, maka ada satu orang yang saya senang sekali. Dia sering jadi sekelompok saya itu, kalau bekerja kelompok, laki-laki turunan Chinese, turunan Tionghoa. Karena saya sama teman ini jalan, temani masuk aku nanti, kan? Saya pengen aja dia masuk Islam, agamanya Katolik. Bagaimana caranya nih teman nih, dia orangnya baik, orang pintar, masa sih nanti dipanggang dari neraka? Saya pengen masukkan dia surga gitu. Oh, ini dahsyat juga kalau kemudian dakwah. Gimana? Jos juga ya, semangat waktu itu. Jadi gimana caranya dia bisa masuk Islam nih, itulah intinya. Akhirnya dia agamanya Katolik apa pegangannya Bible. Saya beli Bible, pergi ke Bogor. Dari kampus BB Dermaga itu ke kota lumayan jauh, pakai angkot, kemudian jadi kita Bible di Gramedia. Bayangkan pakai baju koko, pakai jenggot, tapi masuk buku Gramedia ke bagian buku-buku lengkapnya. Kan kece orang. Oh, nak rohis tak asyik cuma. Kemudian saya pelajari selama 2 semester, selama 1 tahun kurang lebih melalui buku CD ya. Buku The Choice karangan Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat punya buku The Choice, pilihan. Di situ isinya debat antara Islam dan Kristen. Kemudian beli CD-CD-nya Dr. Ahmad Zakir,
Zakir Naik belum terkenal, Pak. Di zaman itu Zakir Naik belum terkenal. Zakir Naik ini masih muridnya Ahmad Didat. Waktu itu yang booming itu Ahmad Didat. CD-CD-nya kita bisa beli karena YouTube belum sekencang sekarang. Jadi kita pelajari selama setahun sampai Bible itu sudah makanan harian saya, sama kayak rajin saya baca Quran. Mungkin lebih banyak lagi Bible kali. Lebih rajin mungkin daripada orang non-Islam sendiri. Buka stabilo, catat, bikin note di situ, itu kerja untuk mengislamkan satu orang temannya. Bisa-bisa syukur satu jurusan Islam. Saya pelajari, kemudian setelah dikuasai rasanya banyak ayat itu yang hafal, kemudian baru diajak diskusi. Jadi ajak diskusi orang non-Islam itu bukan dengan otot, bukan dengan Quran juga, bukan dengan hadis, tapi pakai kitab mereka sendiri. Nah, kita diskusi, kita bincangkan. Akhirnya setelah 3 bulan kita diskusi, hampir setiap hari kita diskusi selama 3 bulan, akhirnya dia bersyahadat. Allahu Akbar. Dia bersyahadat, kita yang bersyahadat. Merinding, Pak. Merinding mensyahadatkan orang pertama kali itu. Rasanya, wah, dia luar biasa. Rasanya masuk surga waktu itu rasanya. Kalau mati masuk surga rasanya itu luar biasa. Sulit untuk diungkapkan. Bersyahadat di masjid kampus IPB, Masjid Al-Hurriyah, tahun 2008. Tahun 2008. Kemudian kawan ini kita bimbing. Wah, rupanya dia semangat. Baru masuk Islam, langsung kita ajarkan Al-Fatihah. Setengah jam hafal dia Al-Fatihah. Setengah jam hafal dia Al-Fatihah. Bersama guru kita juga ngajarin waktu itu. Kemudian langsung kita ajari cara sholat, mandi wajib tentunya. Mandi wajib, wudhu dan sholat langsung. Namanya orang tidak pernah sholat, umur 20 tahun, nah itu gerakannya aneh. Duduk ikhtiar itu susah dia. Tapi kita maklumi nggak masalah, yang penting dia mau sholat. Semangat ya, sebelum subuh udah datang ke masjid ya. Sebelum subuh udah datang ke masjid, padahal baru masuk Islam. Bapaknya masih agak main lama. Adiknya kandungnya juga masih agak main lama. Dia istiqomah Islam. Kemudian kita bimbing pelan-pelan. Kemudian sampai kita lulus, dia kerja di Amerika. Dia kerja di Amerika, ganti nama sudah. Kerja di Amerika, kita kuliah lagi di kampus Arab. Dia di Amerika, akhirnya lost kontak. Dengar-dengar dia murtad. Kenapa? Wallahu a'lam. Karena mungkin di Amerika banyak godaan kali. Setahun dia kerja di Amerika di New York, tadi mana lupa. Kemudian mendengar dari media sosial dan kawan-kawan, oh si fulan murtad. Sedih lah kita kan. Kemudian datang WA satu hari, kita doa terus, ya Allah kok bisa murtad, semoga hidayah lagi ya Allah, gitu kan. Kasih hidayah lagi ya Allah. Kemudian beberapa bulan kemudian dapat pesan dari Instagram. Saya punya akun Instagram, nanti dicantumkan di layar. Datang pesan dari fulan ini yang kita kira murtad tadi itu. Memang ternyata dia murtad. Tapi dapat WA itu, pesan itu bunyinya, Assalamualaikum Ustaz, gimana kabar? Sibuk enggak? Saya mau bertanya sesuatu. Loh, kok dia manggil Ustaz ini? Gitu kan? Ternyata Waalaikumsalam, kita jawab, Alhamdulillah baik, gimana kabar sekarang? Gitu kan? Kita tanya, Alhamdulillah, gimana kabar sekarang? Alhamdulillah katanya. Loh, kenapa enggak puji Tuhan gitu kan? Alhamdulillah katanya. Kemudian kita gali kan, benar enggak tadinya antum murtad? Ya, tadinya sempat saya keluar Islam. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah Islam lagi. Login, logout, login lagi. Masuk daftar, keluar daftar, masuk lagi. Untung nggak mati ketika logout. Login lagi, alhamdulillah, itu datang lagi kelegaan dalam hati saya. Ternyata dia masuk Islam kembali. Saya tanya, kenapa dulu keluar, lalu sekarang masuk lagi? Nah, itu kerjaan. Sampai saya sama dia berdua kita bikin Zoom, karena dia di Bogor, saya di Jakarta waktu itu. Jadi susah ketemu karena pandemi, kita bikin Zoom meeting berdua saja, wawancara kita tanya kenapa-kenapanya. Dulu saya masuk Islam karena memang argumen saya dikalahkan. Bible itu sudah hancur di kepala saya. Kekristenannya sudah hancur, dalam akidahnya sudah, keyakinannya sudah berantakan, sudah karena didebat, diskusi berantakan. Dan dia tak yakin lagi dengan agama itu, katanya seperti itu. Tapi kemudian kenapa murtad? Karena dia belum siap punya basic Islam itu apa. Nah, ini
karena sempat putus kontak. Kemudian setelah dia balik dari Amerika, dia kerja di Bogor lagi, kerja di kantor. Di situ lingkungannya Muslim banyak. Mulai dia mencari-cari kenapa orang Islam itu baik akhlaknya. Dia mencari-cari apa itu Tuhan, apa itu Allah, mencari-cari hikmah dari sunnah Rasulullah dan syariat-syariatnya. Dia gali itu siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, siapa itu Khalik. Kemudian dia pelajari itu asas-asas keimanan. Baru kemudian dia bersyahadat kembali dengan model keimanan yang lebih mantap daripada sebelumnya. Jadi dari sini saya belajar untuk menyebarkan Islam, memualafkan seseorang itu tidak hanya menghancurkan akidah sebelumnya, tetapi kita harus punya basis keimanan yang kuat untuk dia bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam dan tidak hanya itu, dia menikah dengan muslimah sampai sekarang dia alhamdulillah istiqomah. Panjang juga dibuat saya. Jadi itulah kisah itu karena saya agak nakal juga karena sudah bertanya sama Ustaz boleh tidak saya membeli Bible saya pelajari? Kata Ustaz tidak boleh, jangan dibeli saja. Baca Quran saja lah. Kenapa nggak beli Bible itu? Tapi saya Ustaz tidak usah kita terlalu lupa. Kita beli aja Bible itu karena dia ada masalahnya. Saya berjihad, saya tidak patuh pada Ustaz saya beli saja Bible, tapi alhamdulillah sedikit banyaknya ada hasil. Setelah itu agak diblok saya di kalangan jurusan oleh orang teman non-Islam. Dia telah mensyahadatkan itu agak dijauhi sedikit saya oleh teman-teman non-Muslim. Itulah, jangan dekat sama Zazan nanti jadi mualaf gitu. Jadi kewajiban kita mempelajari Quran, tidak usah Bapak Ibu belajar Bible. Ya sekali lagi, tapi jangan dilanggar pula. Ini benar-benar saya berhenti belajar Bible itu. Kenapa? Karena setelah diskusi, jadi banyak diskusi dengan teman. Tidak hanya dia sendiri, saya diskusi dengan teman-teman yang lain, orang yang agamanya non-Islam, Katolik maupun Kristen maupun yang lainnya, saya diskusi. Ada satu orang yang baru saja saya mulai diskusi, dia bilang, Zat, kau tidak usah bahas kitab kami ini, Bible. Tidak usah kau bahas kitab Bible ini. Dia orang Batak. Kemudian apa alasannya? Kau sendiri sudah paham tak kitab Quran itu? Kau sendiri sudah paham belum Al-Quran yang baru berbahasa Arab itu? Kenapa kau kaca-kaca kitab? Kenapa kau pelajari dan diskusikan kitab kami ini? Kau tidak punya Roh Kudus, kau tidak akan paham katanya. Kau sendiri paham tak Al-Quran yang berbahasa Arab? Di situ saya ketampar. Di situ saya benar-benar merasa ditampar luar biasa. Walaupun ini orang non-Islam, tapi kata-kata itu benar. Kenapa saya sibuk bolak-balik Bible sementara bahasa Arab Al-Quran saja tidak saya kuasai? Ngaji saja masih sudah senang. Ngaji ini lancar, tapi ketika memahami tidak paham saya sama sekali isi Quran saya sendiri. Langsung saya tinggalkan kajian Bible itu. Saya tinggalkan sama sekali, langsung belajar bahasa Arab. Jadi baru belajar bahasa Arab. Baru tahun 2008 saya belajar bahasa Arab. 2 kali sepekan pula gratis di Halakoh teman-teman Salafi IPB itu. 2 kali sepekan jalan kaki, hujan badai tetap berkumpul. Itu perjuangan kita, karena saya merasa ketika saya ngaku iman kepada Al-Quran, kalau saya tidak meluangkan waktu dan bersungguh-sungguh pelajarinya, iman saya dusta. Kalau kita mengaku Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik mukjizat, sebagai hudan petunjuk bagi kita, yang dinamakan petunjuk itu kalau kita paham dengan hukumnya lalu kita terapkan baru berbuah menjadi hudan. Kalau enggak, Quran hanya teks, hanya suara belaka. Makanya sejak itu saya pelajari, belajar bahasa Al-Quran, belajar ilmu tajwid, mulai menghafal. Sejak itu barulah buat masuk pesantren. Setelah itu masuk pesantren 2 tahun, lulus IPP sarjana pertanian. SP itu sarjana pertanian, bukan sarjana pesantren. SP itu sarjana pertanian. Kemudian lulus pesantren, rasanya bahasa Arab saya belum pas ini. Buktinya ketika dengar Quran saya nggak paham juga. Walaupun teori-teori nahwu sederhana kitab Jumiyah kita sudah hafal, tapi tidak paham juga. Berarti memang harus lebih lagi usaha pengorbanannya. Maka dapat rekomendasi kita kuliah ke Universitas Islam Madinah itu sama Bapak Ketua Basnas Kiai Haji bin Abi Sudin waktu itu mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dapat rekomendasi dari Ketua MUI Ustaz Haji Khalid Ridwan Darsi. Dia sekarang masih di MUI pejabat. Dapat rekomendasi dari 2 tokoh nasional itu untuk lanjut ke Madinah.
Tapi tidak bisa kita ambil karena ujian masuk Madinah bareng dengan ujian skripsi IPB. Akhirnya kita pilih ujian skripsi karena sudah kuliah lama. Lulus Madinah itu gambling. Kadang bisa lolos, kadang tidak. Kalaupun lolos tahun depan baru mulai kuliah. Jadi udahlah. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah, doa lagi bisa masuk kampus Arab. Akhirnya diterima di Universitas Islam Muhammad bin Saud yang cabangnya di Jakarta, yaitu Libya, dikenal dengan nama Libya. Di situ belajar, niatnya belajar bahasa Arab 3 tahun untuk memahami Quran saja. Ternyata setelah selesai program I'dadul Lughawi dan Takmili selama 3 tahun program bahasa Arab dan sastra itu, ternyata dengan Quran belum paham juga. Maksudnya dengan Quran langsung belum paham lagi. Oh, harus butuh lagi pengorbanan masuk ke Fakultas Syariah. Ambil lagi 4 tahun kuliah Fakultas Syariah ya di situ. Kenapa? Setelah kita masuk syariah itu 3 yang dipelajari: akidah, fikih, dan akhlak. Quran ini mengandung 3 ini. Syariah itu saripati daripada Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang tidak punya kekuatan syariah, ilmu syariah dalam dirinya, agak berat dan agak susah dia menafsirkan Quran. Karena Quran bisa berisi tentang akidah, bisa berisi tentang kandungan hukum halal haram, muamalah atau akhlak. Makanya basis orang memahami Quran dan Sunnah itu adalah ilmu syariah. Kalau tidak bisa, dan basis orang pelajari ilmu syariah adalah bahasa Arab. Setelah di syariah baru kita sadar itu. Lalu kita syariah diamanahkan mengajar di TV Muhammadiyah selama 3 tahun. Masuk TV di Paso aja masuk TV, langsung direkam masuk TV di Jakarta. Setelah 3 tahun, beberapa bulan setelah ngajar itu disiarkan secara nasional. Ibu udah nonton? Ibu udah nonton? Kalau di kalangan Muhammadiyah, aku terkenal just di Jawa terutama. Karena hampir setiap hari diputar itu kajian tafsir itu. Kajian tafsir selama 3 tahun, kita tahu. Kemudian setelah beberapa bulan mengajar tafsir, kita baru semester 6 syariah pada waktu itu, masih mahasiswa. Jadi gelarnya SP itu. Ngajar tafsir orang jurusannya apa nih? SP saja pertanian, bukan sarjana pentafsiran. Jadi kok bisa ngajar gitu kan? Setelah beberapa bulan kita ngajar tafsir, baru kemudian kita merasa kurang di ilmu tafsir, ulumul Qur'annya masih kurang karena di syariah tidak fokus di situ. Barulah mengambil S2 di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Pakai ijazah apa S1-nya? S1-nya IPB. Karena S1 Libya belum selesai, masih semester 7 dan 8, semester 7, semester 6 atau semester 7 gitu. Jadi kalau masuk S2 pasca sarjana di Jakarta itu, di IKI Institut Ilmu Al-Quran itu banyak ujian ada 4, bahasa Arab, bahasa Inggris, baca kitab, dan satu lagi apa lupa. Ketika ujian baca kitab yang tes langsung Direktur Pasca Sarjana, Dr. Muhammad Azizan Fitriana, itu dosen kita dan pembimbing tesis waktu itu. Dilihatnya nama, Bismillahirrahmanirrahim, SP, Senang Pertanian, S1, Agronomi Pertanian. Loh, ambil S2, kenapa ambil S2 ilmu Quran dan tafsir kan? Saya jawab aja, Pak, di IPB saya dulu belajar ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah saya pelajari dengan metode belajar biologi, fisika, kimia, matematik. Sekarang saya belajar ayat-ayat kauniyah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Oh iya juga. Kemudian di tes baca kitab diambil tafsir beda sekarang baca kitab ya. Baca Al-Qudul. Diambil kitab tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi. Baca ini paragraf ini. Saya baca tafsir. Baca lancar terjemahkan katanya. Diterjemahkan. Apa makna ayat kata ini? Saya jelaskan dengan baik. Kaget Bapak itu kan, ini sarjana IPB kok bisa baca kitab? Kok bisa bahasa Arab? Saya jawab, passion Pak, saya senang sekali dengan bahasa Arab. Tidak bilang saya kuliah di kampus Arab itu. Sampai teman-teman ada yang sadar. Terus setelah S2 kita dalami ilmu Quran, yaitu ilmu Rasam, ilmu Qiraat, dan ilmu tafsir ahkam dan lain sebagainya. Barulah di situ terasa Al-Quran ini benar-benar enak sekali dipelajari. Betul kita merasakan indahnya apa yang disebut bahasa Quran itu indah. Mana sih dulu waktu kita ngaji di sini ketika Pak sering Pak Darmadi, sering Pak Al menyajikan bahasokin Quran ini indah, atau Pak Chan dengan Ibu siapa namanya?
WP ya. Kita terngiang-ngiang Pak Ajri bahkan Quran itu indah bahasanya. Baru saya memahami indahnya Quran itu ketika S2, ketika belajar ilmu balaghah. Oh, ini yang dikatakan indah itu. Kalau sekarang dikatakan indah Quran, di mana tak indah? Karena kita mungkin belum belajar yang benar, belum belajar sungguh-sungguh. Nah, jadi itulah cerita hidup jadi Pak ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Intinya iman kepada kitab itu harus dibuktikan. Nah, bukan hanya sekedar ucapan. Benar nggak kita yakin bahwa kitab ini yang menjadi anugerah yang terbaik Allah berikan kepada kita, panduan hidup kita selama dunia wal akhirat. Ciri-cirinya kita perjuangkan, kita luangkan waktu untuk mempelajarinya. Iklan dulu, setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 pagi kita mengadakan kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran di Masjid Al-Hakim Pantai Padang. Alhamdulillah Pak siapa Pak? Di M Jamil ada Pak Wan ya mewakili ya. Laki-laki, bapak, ibu-ibu banyak yang hadir ya. Ibu banyak yang hadir di pengajian tersebut. Rutin setiap hari Rabu insyaallah taala kita bahas tafsir dan tadabbur ayat juz 30 dulu, juz 30 3 tahapan. Baik, mohon maaf bila salah kurangnya. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.